Selamat pagi, pesanan atas nama Bapak Civicin, Kabupaten Melawai, Kalimantan Barat. Panel custom, mode kapasitas baterai, inverter standby on dan off, varian 12 volt. Customnya ada permintaan penambahan sonoff untuk masing-masing jalur PLN dan PLTS. Kemudian di dalam box ada space ruang untuk 2 SCC POMR, kemudian ditambah sama COS, change over switch. Untuk port koneksi sudah ada tandanya semua. Itu terminal yang paling kecil kanan ada tulisan switch, itu adalah jalur switch inverter. Kemudian PLN in, inverter in, beban out, itu jalur AC. Jalur AC itu standar kita pakai warna kabel biru. Kemudian yang sebelahnya lagi solar cell untuk 1 SCC, kemudian satu solar cell lagi untuk 1 SCC. Jadi masing-masing satu string. Kemudian yang sebelah kanan lagi adalah jalur baterai plus min. Jadi standarnya kalau merah plus, hitam min, biru jalur AC. Kemudian sebelah kanan itu ada alarm PLN padam, itu saya kasih bonus karena masih ada space ruang di dalam panel. Untuk varian ini mode kapasitas baterai, artinya ada 2 cut off, tengah dan bawah. Untuk cut off tengah diatur sama LVD, kemudian untuk cut off bawah diatur oleh SCC yang bagian kiri. Itu dilihat pot koneksinya, jadi loadnya difungsikan ya. Kalau yang sebelah sini kan loadnya kosong ya, jadi cut off tengah LVD, cut off bawah SCC. Untuk batas tengah disetting sama diatur sama LVD. Ini saya taruh di 11,6. Reconnectnya 2 volt. Saya coba demokan. Ini perpindahan ya. Saya turunkan tegangannya. Nanti setting LVD bisa disetting sendiri, sesuaikan dengan kebutuhannya. Kisaran 40-50% ya. Kemudian apabila PLN padam, ini saya cabut, masih punya cadangan daya separuh seperti ini, sampai di, kalau misal diturunkan nanti sampai ke kisaran 10%. Ikut settingan SCC. Saya nyalakan lagi ya, pindah lagi. Setting LVD bisa disetting sendiri, SCC nanti bisa disetting sendiri sesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian di sini karena SCC yang dipakai itu menggunakan kipas ya, kelas-kelas POMR atau Max Sky Blue yang atau shower yang ada kipasnya, maka di sini harus ada exhaust fan di body panel. Itu ada exhaust fan satu arah ke kiri ya. Itu nanti ngambil jalurnya dari SCC, jadi diparalel dengan kipas SCC. Untuk kabel-kabelnya ini sudah saya siapkan, jadi nanti SCC itu dibongkar salah satu ya, kemudian diparalel kipasnya di dalam dengan kipas yang ada di body panel. Nanti saya kasih tutorial videonya. Untuk cara memparalel fan kipas di POMR ini, nanti soketannya sudah tersedia lah. Ini contoh nanti soketan yang saya kasihkan ya. Di sini sudah ada tandanya semua. Ini masuk ke fan, kemudian yang ini yang untuk paralel. Aslinya nanti seperti ini. Jadi kipas ini itu nancep ke sini ya, ke botnya. Kemudian nanti dicabut ya, ini dari kipas yang sini dicabut,
kemudian masukkan salah satu ini, masukkan ke yang ini, yang cewek ini, kemudian satunya ini nancep ke sini ya. Jadi tinggal ndak usah nyoder, ndak usah kemudian yang ini nanti lari ke kipas. Nah, jadi tinggal nyopot-nyopot aja. Kalau di dalam panel terus SCC nya jenis kipas ini ya harus ada exhaust fan, kecuali SCC nya tanpa sistem pendingin seperti ini kayak e-paver atau yang lain, dia nggak perlu. Tapi kalau SCC jenis ada kipasnya ya harus ada exhaust fan keluar dari panel, jadi angin panas nanti dikeluarin di panel. Untuk jalur SCC itu nanti ini SCC nya kan tanpa SCC, nanti saya lepas itu sudah ada masing-masing jalur-jalurnya sendiri, jadi nanti tinggal ngikutin aja. Yang sebelah kiri itu PV, kemudian tengah baterai, yang sebelah kanan ini load. Kalau yang ini diambil PV sama baterai saja. Jadi standar kabel merah itu plus, hitam itu min. Kemudian saya jelaskan untuk monitoring WiFi Sonoff Power 2. Space alat ini maksimal 3000 watt 3300, tapi jangan gunakan melebihi 3000 karena relaynya itu kecil. Jangan ada perpindahan atau dibuat mainan on off saat running daya besar, karena resikonya nanti relaynya itu lengket nanti ya. Jalur kanan PLN, jalur kiri PLTS. Ini sudah saya pairing ke HP ya. Saya coba ini ya, seperti ini. Kalau yang jalur PLN dimatikan akan bisa pindah PLTS, tapi kalau PLTS yang dimatikan tidak akan bisa pindah ke PLN karena triggernya itu DC. Jadi posisi PLTS bisa pindah ke PLN itu karena membaca tegangan DC, bukan tegangan AC ya. Itu namanya ATS, soalnya banyak yang salah paham. Kemudian untuk jalur PLTS ya, saya matikan, itu mati ya, saya hidupkan. Yang penting nanti pertama saat pairing itu yang perlu di setting itu adalah status pengaktifan ini. Status pengaktifan harus hidup ya. Ini saya hapus perangkat. Oke. Kemudian yang PLN juga saya hapus perangkat, jadi nanti supaya bisa pairing ke HP-nya pembeli. Oke, sudah selesai semua. Nanti kalau misal ada yang kurang paham nanti bisa chat WA saya Pak.